Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak semangat menjawab salam, mari kita doakan mudah-mudahan dia menjadi orang sukses. Amin. Menjadi orang yang tercapai cita-citanya. Amin. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengurus desa Tulaan, Bapak Kepala Desa dan serta seluruh perangkat-perangkatnya. Yang kami hormati adalah pengurus masjid, pengurus musala Desa Tulaan, dan juga yang kami hormati adalah tentunya tuan rumah, yaitu Bapak Haji Darmudi yang telah mengundang kita kemari semuanya dalam rangka melaksanakan tausiah agama dan nanti diteruskan dengan berbuka bersama. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, amin. Dilimpahkan rezeki, amin. Diberikan kesehatan sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat sekalian yang dirahmati Allah, yang semuanya kami hormati, yang tentu dalam waktu yang singkat ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan tentunya juga yang kami hormati adalah para ustadz, para ustazah, pembina atau pengurus daripada Yayasan Panti Asuhan, dan juga anak-anak kami, adik-adik kami, anak yatim, baik laki-laki ataupun perempuan yang kami sayangi. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Apakah dalam keadaan semangat? Ada yang dalam keadaan sedih? Tidak. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah terutama kepada anak-anak kami yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat fa'alul lima yurid, berbuat dengan sekehendaknya. Kalian pada saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada yang kehilangan bapak, ada yang kehilangan ibu, ada di antara kalian mungkin merasa sedih atau merasa bahwa pada saat ini kalian tidak seperti anak-anak orang lain, yang dimana mereka bisa berbuka bersama dengan orang tua, bisa jalan-jalan bersama dengan ayah atau ibu. Pada saat ini kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan orang tua. Patutkah kalian bersedih tentang hal ini? Bersedih boleh, bersedih boleh, tetapi jangan larut dalam kesedihan, karena kalian adalah anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalian bisa orang-orang masuk surga, dari kalian ibu atau bapak kalian yang tinggal bisa masuk surga.
Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya beserta dan orang-orang yang memelihara anak yatim di dalam surga adalah seperti ini. Rasulullah mengisyaratkan dua jari. Rasulullah menunjukkan jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Beliau mengatakan bagi siapapun yang mampu memelihara anak yatim, yang mampu membelanjai anak yatim, yang mampu memberi makan anak yatim, kata Rasulullah, dialah akan masuk surga bersama dengan Rasulullah, jaraknya berdampingan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalian bergembira, pantas kalian berbangga, karena kalian bisa membuat kami atau siapapun, termasuk ibu kalian atau bapak yang bagi kehilangan ibu tentu tinggal bapaknya, bagi yang sudah kehilangan bapak tentu tinggal ibunya. Ibumu akan masuk surga karena engkau telah dirawat secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mau enggak bapak ibunya masuk surga? Ayahnya yang telah berpulang ke rahmatullah mau enggak masuk surga? Ibunya yang masih hidup mau enggak ibumu masuk surga? Kalau engkau mau ibumu masuk surga, maka ikutilah apa yang diperintahkan oleh ibumu. Jangan kau sakiti hati ibumu, jangan kau lawan. Kalau seandainya dia menyuruh engkau sholat, sholatlah nak. Kalau seandainya ibumu menyuruh engkau berpuasa, puasalah. Kenapa? Karena inilah jalan satu-satunya. Ibumu akan masuk surga bersama dengan Rasulullah. Bangga enggak ibunya masuk surga? Bangga enggak bapaknya masuk surga? Maka kerjakanlah amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tinggal puasanya? Enggak. Ada yang tinggal sholatnya? Tidak. Alhamdulillah. Ketika ibumu membangunkanmu di waktu sahur, jangan engkau bermalas-malasan. Begitu ibumu menyuruh engkau salat subuh, bangunlah, karena ini adalah jalan agar orang tuamu akan masuk surga dengan memelihara kalian semua. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian tidak layak untuk bersedih, karena anak yatim itu bukanlah suatu petaka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, beliau telah menjadi yatim semenjak umur 2 bulan di perut ibunya. Kemudian beliau telah kehilangan ibu menjadi piatu sewaktu beliau berumur 6 tahun. Masya Allah, berapa besar penderitaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih dikandung oleh ibunya, tetapi bapaknya sudah meninggal dunia. Begitu berumur 6 tahun, maka ibunya pun meninggal dunia. Nabi kita Muhammad dalam keadaan yatim piatu. Apakah Nabi bersedih? Apakah Nabi selalu merenung tentang hal itu? Meratapi apa yang dirasakannya? Tidak. Nabi tetap berjuang. Nabi tetap menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil beliau tidak pernah berbohong. Anak-anakku sekalian, pernah kalian berbohong? Pernah membohongi orang tua? Pernah membohongi teman-teman? Nabi Muhammad mulai kecil sampai dewasa tidak pernah berbohong.
sehingga beliau dipercayai oleh masyarakat Arab, oleh suku Quraisy, sehingga beliau disebut dengan Al-Amin, yaitu kepercayaan. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Di dalam waktu yang singkat ini, mari sama-sama kita membaca. Saya ingin kita sama-sama membaca surah Al-Ma'un bersama-sama. Karena dalam surah Al-Ma'un ini tertera dengan jelas bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi anak yatim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Anak-anakku semua, kalian ada yang mungkin sekolah tahfiz, hafal ayat ini. Tetapi saran dari saya, saran Ustadz, selain kalian hafal, usahakan juga tahu artinya. Jangan hanya hafal, tidak tahu artinya. Tetapi untuk saat ini, jika belum sempat menghafal artinya, bolehlah untuk menghafal ayatnya. Apakah juz 1, juz 30, juz 2, dan seterusnya. Usahakan selain pandai membaca, juga pandai mengartikan. Apa artinya ayat yang kita baca tadi? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa pendusta-pendusta agama? Maka di dalam ayat ini ditanyakan, tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Apakah yang mendustakan agama itu orang kafir? Apakah orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang ateis yang tidak percaya dengan Allah? Ternyata kata Allah di dalam ayat ini, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Kelanjutannya apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka orang-orang yang mentelantarkan anak yatim. Itulah mereka orang-orang yang menghardik anak yatim. Maka dalam ayat ini kita tahu dan paham, ternyata yang mendustakan agama itu bukan orang kafir. Yang mendustakan agama itu bukan orang ateis. Tapi siapa yang mendustakan agama? Ialah orang yang mentelantarkan anak yatim. Begitu kita melihat anak yatim, kita tidak peduli. Kita melihat anak yatim, kita membiarkan begitu saja. Ramadan, apakah mereka berbuka? Ramadan, apa yang mereka konsumsi? Adakah makanan-makanan bukaan puasa seperti anak-anak lain? Padahal dekat dengan rumah kita. Padahal ada harta yang dititip oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ketika kita lalai, berarti kitalah yang mendustakan agama. Kitalah yang tidak percaya dengan hari akhirat. Masa sih kita tidak percaya dengan hari akhirat? Padahal kita tahu bahwa kehidupan ini adalah silih berganti. Ada yang hidup, ada yang mati. Tahu kita itu. Tetapi ketika kita lalai terhadap anak yatim, berarti kita termasuk orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Hadirin kaum muslimin, lalu dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya menyebutkan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin.
Orang-orang yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, rezeki, tetapi jangankan memberi kepada orang miskin, mengajak orang lain pun untuk memberi makan orang miskin dia enggan, dia malas. Inilah ciri-ciri orang yang pendusta agama. Maka sudah selayaknya kita bergotong royong, kita bersama-sama, kita berikan apresiasi kepada ahli bait di rumah ini. Beliau telah mendermakan hartanya, sebahagiannya telah didermakan untuk anak yatim dan juga membantu orang-orang miskin. Ini adalah amal yang baik, ini adalah amal yang terpuji. Artinya, jika ini bisa kita teladani, jika ini kita bisa laksanakan, berarti kita bukan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kalau sudah mendustakan agama, kalau sudah mendustakan hari akhir, hari pembalasan, pastilah balasannya adalah api neraka. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Lalu kemudian dilanjutkan ayatnya apa? Fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Di dalam ayat ini kita terpikir, terbayang, tadi pembahasannya yatim, tadi pembahasannya miskin. Kenapa pula dilanjutkan dengan orang-orang yang sholat masuk neraka wil? Ternyata di dalam ayat ini, ketika kita sholat, apa yang kita harapkan? Pasti kita berharap kepada Allah. Pasti kita meminta kepada Allah. Amal kita diterima, amal kita diredoi. Tetapi ternyata walaupun kita sholat, ada orang-orang yang meminta-minta, ada orang yang mengharapkan daripada sebagian harta kita lalaikan, termasuk anak yatim. Walaupun kau sholat Pak, walaupun kau sholat Bu, engkau akan masuk neraka wil jika anak yatim engkau biarkan, jika orang-orang miskin engkau lalaikan. Inilah maksud ayat ini, sehingga dihubungkan dengan kata-kata maka neraka wil bagi orang yang mengerjakan sholat. Ciri-cirinya apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Merekalah orang-orang yang melaksanakan sholatnya dalam keadaan lalai. Sholat, apabila dia mentelantarkan anak yatim, mentelantarkan orang miskin, maka dia juga melalaikan sholat. Inilah orang-orang yang masuk ke dalam neraka wail. Ini perlu kita pahami, bahwa alladzina hum an salatihim sahun itu maksudnya bukanlah bahwa di dalam sholat itu pikiran kita kemana lalu kita masuk neraka wil. Tidak, bukan itu maksudnya. Ayat ini menjelaskan alladzina hum an salatihim sahun. Ini maksudnya adalah kita melalaikan sholat, tetapi dalam melalaikan itu waktunya, bukan hati dan pikiran kita. Dalam ayat ini bukan maksudnya ketika kita sholat lalu pikiran ke sana kemari, lalu kita masuk neraka wil. Tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi waktu daripada sholat itu kita lalaikan. Karena dalam kalimat ini adalah huruf an, bukan huruf pi. Kalau seandainya huruf pi, alladzina hum fi salatihim sahun, maka semua kita tidak sah sholat kita. Karena pasti di dalam melaksanakan sholat kita akan terpikir kemana-mana sebagai manusia biasa. Pikiran kita mungkin ke utang, mungkin ke lapar, mungkin ke makanan. Waktu kita sholat teringat lagi bukaan kita yang belum selesai habis. Terkadang itu yang terpikir sama kita. Bukan itu yang dimaksud dengan lalai dalam mengerjakan sholat. Tapi waktunya sering kali tertinggal, sering kali terlambat. Kadang-kadang maghrib sudah lewat, maghrib dikerjakan setelah isya, sudah qadaan. Nah, inilah maksudnya. Belum berbuka Pak ya? Belum ya? Nanti kelewatan tolong diingatkan nanti. Berapa menit? 6 menit lagi. Lalu apa selanjutnya? Alladzina hum yuraun.
Orang yang masuk neraka wil juga di dalam sholat. Ketika dia sholat, dia bukan pikiran kemana-mana, bukan karena Allah, tetapi ria, karena ingin dilihat oleh orang lain. Dia sholat biar dilihat mertua, ia sholat biar diangkat jadi pejabat, ia sholat gara-gara ingin dihormati, agar dipanggil ustadz, agar macam-macam. Ini juga kategori orang yang apabila meninggal dunia masuk ke dalam neraka. Lalu apa ayat yang selanjutnya? Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mereka enggan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau ada satu orang membutuhkan pertolongan tetapi dia tidak mau membantu, umpamanya ada orang yang meminjam barang kita, dia sangat butuh, kereta kita dia butuh sekali untuk dipinjam pada saat itu. Begitu dipinjamnya, kita tidak kasih, pelit, medit, pelokot. Kadang-kadang makanan waktu berbuka puasa bersisa, tapi tak mau mengasihi orang lain, tak mau berbagi dengan orang lain. Ini juga kategori orang yang masuk neraka wil. Bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita membahas tentang anak yatim. Maka Rasulullah SAW pada satu ketika, mohon dengarkan dulu ya anak-anak kami, udah lapar, haus, sabar, sedikit lagi, tahan, tahan dulu ya. Pernah satu ketika, sewaktu lebaran Idul Fitri, ketika anak-anak orang lain pada masa Rasul ini ya, pada masa Rasul, tolong dengarkan. Pada masa Rasulullah, pernah satu ketika, pada saat hari raya lebaran, maka anak-anak berlarian dalam keadaan bahagia bermain-main. Maka oleh karena demikian, ketika Rasulullah berjalan hendak menuju masjid, maka Rasulullah melihat satu orang anak yang menangis, duduk di pinggir jalan, kemudian dia menangis terseduh-seduh. Maka Rasulullah SAW pun datang menghampiri anak ini. Wahai si fulan, kenapa engkau menangis? Anak-anak lain dalam keadaan bergembira, dalam keadaan bahagia. Apa kata anak ini? Wahai orang tua, dia nggak kenal bahwa ini Nabi ya. Maka dia mengatakan, saya dalam keadaan yatim karena orang tua saya meninggal dalam peperangan ketika menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu saya juga meninggalkan saya. Dia telah menikah dengan orang lain. Kemudian saya diusir oleh ayah tiri saya. Makanya saya pada saat ini dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis, karena saya tidak mempunyai pakaian. Kemudian saya dalam keadaan lapar. Maka kemudian Rasulullah SAW pun tertegun dan bersedih. Dia merasa bersalah bahwa rupanya masih ada anak-anak yatim dari peperangan melawan orang-orang kafir yang belum diperhatikan. Dan pada akhirnya Rasulullah membawa anak ini ke rumahnya, memberikan makan, memberikan minum, memberikan pakaian. Maka anak ini pun setelah selesai makan, setelah berpakaian dengan bagus, dia pun keluar rumah bermain-main dengan anak-anak orang lain, ketawa-ketawa. Lalu kemudian anak yang lain bertanya kepada anak ini, tadi engkau menangis, sekarang engkau tertawa. Apa gerangan yang terjadi padamu? Kata temannya. Makanya yang menangis tadi menjawab, tadi saya menangis karena saya dalam keadaan lapar. Pada saat ini saya sudah kenyang, saya sudah berpakaian baru, maka wajarlah saya bergembira, kata anak ini. Apa kata kawan-kawannya yang punya orang tua tadi, yang punya bapak tadi? Kata si anak-anak ini, kalau seperti itu, kita juga ingin ya bapak kita meninggal, katanya. Pengen pula dia bapaknya meninggal. Kenapa dia pengen meninggal? Ternyata kalau bapak kita meninggal, kita dibawa Rasul ke rumahnya. Saya pun pengen, kata orang tadi. Ini unik, ini lucu. Ternyata anak yatim itu bukan suatu kehinaan. Udah habis ya? Waktunya sudah habis. Jadi mari sama-sama kita berbuka.
berbuka puasa dengan mengucapkan doa bersama. Udah pas waktunya? Udah? Udah bel kira-kira? Biar kita doa, langsung doa buka puasa. Baik. Mari sama-sama kita berdoa, menikmati makanan hidangan yang sudah disediakan oleh ahli bait. Silahkan kalian bergembira, ambillah sesukamu, minum sesukamu, makan sesukamu. Jangan lupa sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon diberikan kemaafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, udah ya. Sebentar ya, siap bel baru kita doa.